Ketegangan memuncak dalam forum terbuka ketika Menteri Purbaya bersitegang dengan salah satu anggota parlemen. Kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan gitu. Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi, maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak. Ini, Anggito. Iya kan Anggito. Itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi. Kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu, 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu? Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu, atau Anda kurangi lagi kerja kami. Gimana Pak? Suasana yang awalnya formal berubah panas saat Purbaya merasa pertanyaannya diabaikan. Perdebatan sengit ini memicu sorotan publik, terutama karena terjadi di depan para senior ITB yang menyaksikan langsung ketegangan tersebut. Apakah ini sekadar adu argumen biasa, atau ada isu besar di balik konflik tersebut? Mari kita bongkar. Di sebuah ruangan ber-AC yang dinginnya mengalahkan lemari pendingin supermarket, Menko Purbaya berdiri dengan gaya tenang khas teknokrat. Rapi, pelan, tapi setiap kalimatnya seperti pukulan jarak dekat yang tidak berbunyi tapi memar. Sementara itu, sejumlah legislator tampak seperti sedang ikut lomba. Siapa paling heboh meski tak paham konteks? Purbaya angkat tangan dan berkata pelan, "Saya tidak bisa jawab semua dalam satu hari, jadi saya fokus ke yang berat-berat saja." Dan jreng, ruangan langsung seolah berhenti berkedip. Karena setiap kali Purbaya bilang, "yang berat-berat saja," artinya beliau sedang siap menyampaikan kenyataan pahit yang biasanya lebih tajam dari kritik netizen di kolom komentar. Masalah pajak, masalah ekonomi, masalah realita yang tidak mau berkompromi dengan drama politik. Tapi apa yang ia dapat? Pertanyaan-pertanyaan yang kadang terasa seperti dilontarkan dari kursi kemarahan, bukan dari kursi kebijakan. Kenapa pajak turun? Kenapa begini? Kenapa begitu? Pertanyaannya sah, tentu. Tapi tonenya kadang seperti menyalahkan koki karena restoran sedang dilanda badai topan. Padahal ekonomi sampai September itu babak belur. Kontraksi, uang ketat, dunia global lagi masuk episode krisis lagi. Kalau ekonomi lesu, pajak turun. Itu hukum gravitasi ekonomi, bukan teori karangan. Namun sebagian orang di parlemen bertanya seolah-olah negara sedang piknik. Disinilah komedi besarnya terjadi. Purbaya bilang, "Saya baru tahu ternyata banyak ahli ekonomi di sini." Kalimat yang halus, tapi sebenarnya pedas seperti sambal korek tanpa ampun. Karena memang beginilah dinamika kebijakan. Tiba-tiba semua orang jadi pakar. Ada yang bicara pakai teori, padahal data tidak dipegang. Ada yang bicara pakai emosi, tapi mau mengatur fiskal nasional. Ada yang bicara seperti investor global, padahal laporan keuangannya sendiri belum tentu rapi. Tapi begitulah seni politik. Kadang yang paling keras bukan yang paling paham, tetapi yang paling ingin didengar. Namun Purbaya tidak terpancing. Ia bicara data, bicara konteks, bicara realitas lapangan. Disinilah letak absurditas sebagian elit politik yang terkesan buta konteks. Ketika ekonomi sedang sesak napas, memaksakan kenaikan pajak itu seperti memaksa atlet sprint lari 100 meter, padahal kakinya keseleo dan oksigennya habis. Ekonomi sedang melambat, pebisnis sedang megap-megap. Banyak yang rugi, banyak yang hanya bertahan hidup. Dan di situ ada yang nyeletuk. Kenapa pajak turun? Ya jelas turun. Bagaimana mau naik kalau yang dipajaki sedang tidak punya daya? Tetapi selalu saja ada suara-suara yang merasa kenaikan pajak adalah solusi semua masalah. Padahal dalam kontraksi ekonomi, menaikkan pajak itu bunuh diri fiskal. Purbaya menjelaskan dengan sabar, menambah beban pajak saat ekonomi jatuh akan membuat ekonomi jatuh lebih dalam. Namun, sabar teknokrat sering diuji oleh politisi yang sibuk mencari panggung. Purbaya kemudian menjelaskan bagaimana ia dan timnya bekerja seperti tukang bangunan yang harus memperbaiki rumah bocor, padahal anggaran semen dan kayunya mepet. Ia bilang, senior-senior Anda itu terkenal hemat, bahkan pelit, jadi kita maksimalkan yang ada saja. Kalimat satir yang elegan. Karena memang begitulah kondisi Kemenko.
harus menghidupkan ekonomi yang redup dengan korek api dan secuil bensin. Sementara sebagian orang di parlemen hanya bisa menuntut hasil tanpa melihat alat. Banyak orang memandang pajak seperti keran yang tinggal diputar. Kalau kurang, tinggal naikkan. Padahal pajak tidak bisa dipaksa seperti itu. Ini ekonomi, bukan mesin ATM. Ketika uang di pasar uang tumbuh negatif sejak 2004, bagaimana mungkin Anda memaksa negara memeras lebih banyak lagi? Namun ada saja yang datang membawa kalkulator politik, bukan kalkulator ekonomi. Inilah salah satu penyakit sebagian elit kita. Maunya hasil cepat, tetapi tidak ingin paham konteks. Pertanyaan masuk, kritik masuk, nada tinggi masuk. Tapi solusi sering tidak muncul. Seolah tugas parlemen hanya marah, bukan memecahkan masalah. Padahal Purbaya sudah membuka pintu kerjasama. Komisi 11 bisa mengetuk sedikit agar kita bisa bergerak bersama. Artinya apa? Kalau legislatif mau sedikit lebih logis, negara bisa lebih cepat bergerak. Tetapi, ya begitulah. Kadang ada anggota parlemen yang datang membawa data, tapi datanya seperti hasil Google Search 5 menit sebelum rapat, salah angka, salah konteks, salah sumber, lalu dipakai sebagai dasar tuduhan. Inilah mengapa publik sering geleng kepala. Bagaimana kebijakan mau matang jika datanya saja salah alamat? Kritik Purbaya soal restitusi pajak saja sudah cukup membuktikan masalahnya. 250 triliun restitusi tertahan lalu digabung tahun ini. Itu yang bikin neto pajak seolah anjlok. Kalau ada legislator yang tidak paham ini, lalu bersuara seakan-akan penerimaan ambruk karena kinerja buruk, itu bukan kritik, itu salah paham berskala nasional. Dan salah paham dalam kebijakan negara adalah candaan yang tidak lucu. Satu contoh lagi, dana daerah yang mengendap ratusan triliun. Setiap akhir tahun, sejumlah anggota parlemen bertanya, kenapa dana daerah mengendap? Padahal jawabannya sudah jelas. Karena daerah takut di awal tahun tidak ada dana. Maka mereka menahan. Ini masalah desain, bukan masalah Menko malas mengirim uang. Namun sebagian politisi lebih suka menjadikan teknokrat sebagai samsak tinju, ketimbang mengakui bahwa sistem yang mereka ikut buat pun punya cacat. Lalu masuk ke babak thrift ilegal. Kontainer demi kontainer, bayar 100 juta rupiah per kontainer ilegal. Ada oknum? Bisa jadi. Dan Purbaya bilang akan ditelusuri. Cepat, tegas, to the point. Tapi ada saja pihak di legislatif yang seperti ingin membela praktik ilegal itu dengan dalih ekonomi rakyat. Padahal, impor pakaian bekas ilegal itu merusak industri lokal, menghancurkan UMKM, menggerus pekerjaan rakyat. Kalau ada pejabat publik yang malah memberi ruang untuk itu, maka kritik publik bukan hanya sah, tapi wajib. Setiap pejabat, dari manapun asalnya, wajib berdiri di sisi hukum dan rakyat, bukan di sisi kelompok yang mencari keuntungan jangka pendek. Sementara sebagian legislator sibuk saling serang di ruang rapat, Purbaya dan timnya bersama Kemenko Perekonomian membentuk Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi. Mereka turun ke lapangan. Mereka sidang setiap minggu, mereka perbaiki hambatan nyata. Investor susah masuk karena prosedur rumit? Bereskan. Pengusaha terhambat izin? Libas. Aturan tumpang tindih? Revisi. Purbaya tidak marah di mimbar, ia bekerja. Dan disinilah kontras yang luar biasa. Ada pejabat yang sibuk bicara, ada pejabat yang sibuk bekerja. Rakyat bisa melihat dengan jelas mana yang bermanfaat. 35 miliar rupiah untuk beasiswa 36 anak Papua. Ada yang tersendat, ada masalah administratif, Presiden bilang, bereskan. Purbaya, siap. Itu teknokrat, tidak ribut, tidak drama, tidak menyalahkan siapapun, langsung eksekusi. Sementara sebagian elit politik sibuk mengkritik tanpa arah, Purbaya meminta revisi KUR agar bunga 6% tidak naik setelah 3 tahun. Artinya apa? UMKM bisa berkembang tanpa dihantam bunga tinggi. Itulah kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan pada kelompok bisnis tertentu. Ia juga memperluas kredit ultramikro agar ibu-ibu, pekerja migran, dan usaha kecil bisa bergerak. Ini bukan teori. Ini kebijakan nyata yang langsung terasa di dapur rakyat. Setiap pejabat publik wajib berpihak pada hukum dan rakyat. Sikap yang seolah membela praktik ilegal, seperti impor pakaian bekas, wajib dikritik keras. Rakyat berhak atas data yang benar, kebijakan yang logis, dan pemimpin yang tidak bermain opini murahan. Jika ada anggota parlemen yang memakai data keliru, bersikap tidak konsisten,
atau tampak membela praktik ilegal, maka kritik publik bukan hanya sah, tapi perlu agar mereka kembali ke jalurnya. Karena negara ini tidak bisa dibangun dengan mikrofon. Negara ini dibangun dengan kerja nyata, data, tindakan, kebijakan logis, dan keberanian untuk berkata jujur di tengah kebisingan politik. Dan di tengah semua itu, Purbaya tampil sebagai figur teknokrat yang berdiri tegak. Tidak berteriak, tidak drama, tidak cari panggung. Hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Rakyat butuh yang seperti itu. Pemimpin yang tidak sibuk bermain opini, tapi sibuk memperbaiki negara. Mari kita bayangkan ruang rapat itu sekali lagi. Lampu-lampunya terang, kursinya empuk, suasananya formal. Tapi dinamika di dalamnya kadang terasa seperti pertandingan bola antara tim yang penuh pemain profesional melawan tim yang hobi debat tapi lupa latihan. Purbaya dengan gaya calm killernya duduk seperti pelatih yang sudah membaca statistik 90 menit penuh. Sementara sebagian anggota parlemen tampak seperti striker yang memaksa tembakan spekulasi dari jarak 40 meter. Asal bunyi, asal tuntutan, asal tampak garang. Purbaya berkali-kali mengingatkan, ekonomi September itu berat, Oktober mulai membaik, tapi belum normal. Ini bukan kalimat defensif, ini realita. Masalahnya, sebagian anggota parlemen masih memakai standar normal untuk menilai situasi abnormal. Itu seperti menilai performa tim sepak bola yang pemainnya sedang cedera 8 orang, tapi Anda menuntut mereka menang 5-0. Tidak masuk akal, tidak nyambung, tapi disampaikan dengan suara meyakinkan seolah-olah logis. Dan itulah yang membuat Purbaya terlihat makin menonjol. Dia bicara dengan akal sehat di tengah diskusi yang kadang kehilangan gravitasi. Ini momen lucu tapi miris. Ada politisi yang menuntut penerimaan pajak harus naik, harus, meski ekonomi sedang melambat. Padahal itu ibarat memaksa seorang pengusaha bayar pajak lebih besar, padahal dia sedang merugi. Ini bukan sekadar tidak logis, ini mematikan. Purbaya hanya menggeleng pelan dan berkata, menambah beban pajak saat kontraksi ekonomi hanya membuat kontraksi makin dalam. Artinya apa? Kalau dipaksa juga, yang hancur bukan hanya angka APBN, tapi nyawa bisnis rakyat kecil. UMKM tumbang, tenaga kerja kena PHK, konsumsi jeblok, investasi minggat, tapi ya begitu. Kadang sebagian politikus lebih sibuk tampil garang ketimbang memahami ilmunya. Ini penting, banyak yang mengira Menkeu bisa sulap APBN. Seolah-olah anggaran bisa didorong satu tombol, lalu semua masalah hilang. Padahal Purbaya bekerja seperti dokter. Periksa gejala, cek kondisi ekonomi global, lihat retakan dalam struktur perbankan, analisa moneter dan fiskal, dan memilih dosis kebijakan yang tepat. Bukan asal gebrak meja, bukan asal bikin headline. Tetapi sebagian politisi ingin melihat sulap, bukan analisa. Purbaya sempat menyelipkan kalimat yang pedas tapi jujur. Kalau saya naikkan pajak DPR dulu, mungkin saya yang kena pukul pertama. Ini bukan hanya humor, ini kritik halus terhadap kultur penghindaran tanggung jawab oleh sebagian elit. Menuntut rakyat bayar lebih besar itu gampang. Menuntut lembaganya sendiri bayar lebih, langsung sepi. Dan setelah itu, sebagian anggota parlemen masih berani bertanya seakan-akan Menkeu tidak becus. Padahal Purbaya lah yang selama ini menahan ekonomi agar tidak anjlok lebih dalam akibat keputusan politik yang tidak realistis. Bank Indonesia menyerap 1 triliun rupiah dari perbankan melalui SRB dan operasi pasar terbuka. Itu uang besar, sangat besar, dan efeknya ke ekonomi sangat berat. Purbaya tahu ini. Makanya ia menegaskan bahwa fiskal bekerja sendirian menarik ekonomi ke atas. Sementara moneter, ya tidak terlalu membantu, tapi sebagian orang di parlemen mengira ekonomi stagnan karena Menkeu kurang bekerja. Padahal Purbaya sedang menahan reruntuhan kebijakan global dan arus moneter nasional dengan kedua tangan. Masuk ke babak paling menarik, DPR sering muncul sebagai pabrik kritik yang sangat produktif. Produksi kritiknya lancar jaya. Masalahnya, sering tanpa solusi. Dan sering pakai data yang tidak diverifikasi. Contohnya kasus restitusi pajak 250 triliun rupiah. Kalau anggota dewan tidak paham bahwa itu akumulasi yang tertahan bertahun-tahun, lalu tiba-tiba meledak tahun ini, ya wajar kalau mereka salah analisa. Tapi menyalahkan Menkeu atas kesalahan memahami data, itu bukan kritik, itu overconfidence bercampur kebingungan. Dan rakyat melihatnya. Rakyat bisa membedakan mana pejabat yang bicara hal substansial dan mana yang hanya memanaskan suasana. Inilah bagian paling satir dari drama politik kita. Ada praktik impor pakaian bekas ilegal, menghancurkan UMKM, membunuh industri lokal.
merusak pabrik tekstil, melemahkan pekerja. Tapi ada saja pihak yang mencoba membungkusnya seolah-olah itu ekonomi rakyat. Ini seperti membela calo tiket sambil bilang, dia membantu masyarakat mendapatkan tiket murah, padahal yang dia lakukan adalah kejahatan. Menko Purbaya tegas, tutup, usut, benahi. Namun sebagian anggota parlemen justru malah seperti membuka karpet merah untuk praktik ilegal ini dengan retorika demi rakyat miskin. Rakyat miskin tidak butuh barang ilegal. Rakyat miskin butuh lapangan kerja, butuh industri yang sehat, butuh perlindungan hukum, dan Purbaya berdiri di sisi yang benar. Ketika masalah beasiswa Papua mencuat, Purbaya tidak membela diri, tidak menyalahkan bawahan, tidak lempar tanggung jawab. Ia cuma bilang, Presiden sudah perintahkan, kami bereskan. Selesai. Coba bandingkan dengan sebagian pejabat lain yang kalau ada masalah langsung menyusun 5 bab alasan dan 3 bab pengalihan isu. Profesionalisme itu sederhana. Kalau salah, perbaiki. Kalau kurang, lengkapi. Kalau ada celah, tutup. Purbaya memilih bekerja, bukan berakting. Ketika ekonomi rakyat kecil sedang susah, sebagian elit politik justru sibuk debat kusir soal hal-hal yang tidak menyentuh hidup rakyat. Sementara itu, Purbaya dengan tenang mengubah aturan KUR, bunga rendah tidak harus naik setelah 3 tahun. Ini dampaknya besar. UMKM tidak tercekik bunga. Bisnis bisa naik kelas. Pertumbuhan bisa merata. Purbaya tidak bicara populis, tidak bilang, kami bela UMKM dengan suara lantang. Tidak. Dia langsung bikin kebijakannya. Itu jauh lebih berarti. Jika kita tarik garis merahnya, ada pejabat yang sibuk menyerang, tapi tidak memberi solusi. Ada pejabat yang sibuk menyusun drama, tapi tidak menyusun kebijakan. Ada pejabat yang sibuk mencari panggung, tapi tidak mencari data. Dan ada satu teknokrat bernama Purbaya yang bekerja di tengah semua suara itu. Menurut kalian, debat panas seperti ini wajar dalam forum publik, atau justru menunjukkan ada masalah yang lebih besar?